marah sama asisten saya ngasih itu. Bahkan duitnya juga nggak gede. Kontraknya ada nggak? Berapa emang seperti apa sih kan ketika nggak pakai kontrak ya? Iya itu makanya. Berarti duit Kan endorse-nya sekarang udah nggak kerja asisten saya. Nyaris setiap hari media sosial tidak henti-hentinya disesaki oleh beragam berita viral. Baik dari lingkup kehidupan selebriti maupun berita-berita lainnya yang terjadi di tengah masyarakat. Berita-berita tersebut pun menjadi sorotan lantaran ramai diperbincangkan halayak. Mulai dari Sule yang meradang dan langsung pecat asistennya karena menerima endorse judi online. Hingga viral para tamu syukuran pulangnya diberi kipas angin satu-satu. Dan inilah rentetan kisah selebriti dan berita viral di jagat maya yang jadi sorotan versi silet. Namanya terseret kasus promosi judi online, Sule mengaku dirinya hanya korban. Pasca Wulan Guritno menjalani pemeriksaan, sederet artis lainnya juga akan menyusul diperiksa polisi terkait promosi judi online. Salah satunya adalah komedian Sule. Menanggapi hal tersebut, Sule justru mengaku sebagai korban lantaran tak tahu menahu soal itu. Meski begitu, Sule mengaku siap bila nanti diminta klarifikasinya oleh polisi. Lalu benarkah Sule juga telah memecat salah satu asistennya yang menjerumuskannya ke dalam kasus ini? Halo teman-teman, aku ingin nawarin game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat. Satu ID sudah bisa bermain semua jenis permainan. Ada bonus mingguan dan bonus ajak teman juga. Ayo gabung sekarang juga teman-teman. Tunggu apa lagi? Untuk link ada di bawah sini. Maka dari itu konten yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 2, pasal 27 ayat 2 itu ada terkait dengan konten video yang bermuatan judi. Maka dari itu kita sampaikan ke kawan-kawan Barreskrim pada tanggal 5 September yang lalu. Adapun alat bukti yang kita sampaikan barang tentu adalah bukti elektronik. Yang pertama adalah terkait dengan bukti videonya, kemudian terkait dengan nama akun-akun yang dinamakan akun judi online. Salah satunya adalah Sakti 123, kemudian ada beberapa akun judi online. Maka alasan-alasan pemaaf dan alasan pembenar itu tidak bisa diterapkan di hukum pidana. Maka itu pembuktian nanti ada di persidangan. Maka dari itu alasan ketidaktahuan bukan sebagai alasan penghapus pidana. Maka dari itu harapan kita azas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan. Ya sama korban itu mah. Tapi pernah mempromosikan nggak sih Kang? Ya nggak tahu kan. Ini akan kalau dipanggil ke pihak polisi? Ya datang lah. Bahkan itu tahun berapa udah lama. 2018 kalau nggak salah. Awalnya juga bukan itu. Ngomongnya kan permainan game. Bahkan banyak dijadikan jadi seolah-olah kita tuh di situ gitu. Banyak yang upload dengan Emang promo pertamanya itu menjelaskannya apa Kang? permainan game. Oh, bukan judi online ya? Bukan. Oh, makanya Maksudnya kalau saya dibilang judi online saya emang enggak tuh. Kalau saya dibilang judi online saya emang enggak tuh. Wulan Guritno juga manajernya bilang korban kan dia juga. Tahu. Kalau kita tahu, setelah itu saya tahu, nah baru saya marah sama asisten saya ngasih itu. Bahkan duitnya juga nggak gede. Kontraknya ada nggak? Berapa emang seperti apa sih kan ketika nggak pakai kontrak ya? Iya itu makanya. Berarti duit Makanya kan endorse-nya sekarang udah nggak kerja asisten saya. Lucunya ekspresi Gibran Rakabuming dicueki sang istri saat pose bareng personil Zodiac jadi sorotan. Ada kejadian menggelitik saat grup K-pop Zodiac yang tampil sebagai salah satu pengisi acara di kota Solo disambut oleh wali kota Solo Gibran Rakabuming dan sang istri Selvi Ananda. Ya, saat akan melakukan foto bersama, Gibran yang memakai pakaian adat Jawa lengkap justru seperti dicueki sang istri. Bagaimana tidak, alih-alih menyatukan tangannya dengan sang suami, Selvi justru memilih menyatukan tangannya dengan Leo, salah seorang personil Zodiac saat membuat tanda cinta alias love sign. Lantas bagaimana reaksi kocak Gibran saat dicueki sang istri?
biasa. Surakarta. Terima kasih banyak dan kami ucapkan kembali terima kasih kepada Bangga Indonesia. Tadi ngobrolnya apa Mbak sama mereka? Enggak, nanya aja, happy nggak ke Solo, katanya senang, apa masih budayanya masih suka Bio ya. Kok pilih Love Sam sama Zodiac daripada sama Mas Gibran waktu foto? Diajakin loh, biar kelihatan ramah ya Mbak ya. Dia yang ngajakin, Hanya dicuekin. Biasa. Tapi kan cilik-cilik. Tapi kayaknya Mbak El Selfie excited banget waktu bisa jajaran sama Leo. Iya. Lucunya Nagita Slavina naik angkot ke pasar, endingnya bingung cara pulang. Terbiasa hidup mewah, Nagita Slavina baru-baru ini jadi sorotan lantaran mencoba naik angkot saat ke pasar. Lucunya meski merasa nyaman berada di angkot lantaran bisa menikmati AC alias angin cuma-cuma, toh istri Raffi Ahmad ini sempat panik saat angkot terguncang. Begitupun saat hendak pulang, Gigi bingung lantaran tidak mengerti bagaimana caranya kembali ke rumah menggunakan angkot. Lantas hal heboh apa yang dilakukan Gigi untuk bisa pulang? Astagfirullahaladzim, ini nggak ada safety beltnya ya? Nggak ada ya, mohon maaf ya. Bang, ini bisa di-charter nggak nanti pulangnya naik ini aja? Kalian bawa belanja. Saya pulangnya bingung loh. Kalau naik ojek lebih repot. Abang tunggu sini aja berarti depan. Abang tunggu sini ya bang. Jangan bener loh, awas jangan kemana-mana loh pak. Saya pulangnya gimana? Nyati kepala gigi. Kalau misalnya, untung gua nggak pendek ya. Nggak repot. Gimana caranya orang pulang naik angkot tapi nggak pecah gimana? Bisa kan udah diginiin, nih sini gua yang buat keluar ya. Ya Allah dikirain tuh emang dia. Katanya kenanya memang. Nih, Bongsang kasih. kasih nih. Oh. Bongsang, kasih dari gua bongsang 2. Bagi-bagi ya. Bagi ya sama abang ya. Bye. Dadah. Apa ya semuanya dia emang dijalanin aja sih, kita juga ngejalaninnya juga serius tapi santai gitu, jadi ya gak dibikin pusing. Video Raisa saat direkam pengunjung viral, sikapnya tuai perdebatan netizen. Raisa Andriana mendadak jadi perbincangan warganet lantaran reaksinya saat direkam diam-diam oleh salah satu pengunjung di tempat makan. Alih-alih terusik, istri Hamis Daud ini malah melirik ke arah kamera sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Namun sayangnya tidak semua warganet mengaku mendapat perlakuan ramah yang sama dari sang penyanyi. Karena ada pula yang mengaku pernah mengalami hal yang sebaliknya dari pelantun tembang mantan terindah tersebut. Benarkah? Yang aku expose lebih momennya gitu loh. Dan ini orang-orang punya banyak pendapat yang berbeda dan semuanya pendapatnya valid. Punya privacy dan privacy itu adalah sebuah hak. Viral di sosmed. Heboh Hafiz Indonesia juara MTQ di Saudi Arabia usai kalahkan 166 kontestan. Hafiz muda asal Indonesia Muhammad Mufid Al-Iza mengukir prestasi gemilang di kancah internasional. Ya, Muhammad Mufid berhasil menjadi juara keempat di ajang King Abdul Aziz International Competition for Memorizing, Reciting and Explanation the Holy Quran in its 43rd session atau MHQI yang digelar di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Ia berhasil mengalahkan 166 peserta lainnya dari sejumlah negara-negara Islam dan membawa pulang hadiah ratusan juta rupiah. Ajang MHQI sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kompetisi Al-Quran yang berada di bawah Kementerian Islam Arab Saudi. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. المركز الرابع محمد مفيد العزة من جمهورية إندونيسيا حاز جائزة قدرها 170.000 ريال. Ini sebuah program yang buat saya tidak hanya sebuah program, tapi ini adalah sebuah penggeblengan mereka para penghafal Quran nanti bisa diberikan kesempatan untuk memberikan syafaatnya untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka kehendaki. Cara Allah menunjukkan salah satu dimensi mukjizat Al-Quran, bahwa Allah punya kuasa, Allah punya ketentuan, akan Allah tunjukkan bahwa Al-Quran bisa dihafal. Viral acara syukuran Sultan di Bojonegoro, tamu undangan diberi kipas angin. Sebuah acara syukuran yang digelar di Bojonegoro, Jawa Timur viral di sosial media lantaran tuan rumah tak hanya memberi buah tangan berupa besek berisi makanan, tetapi juga kipas angin bagi para tamu satu persatu yang masih terbungkus rapi di dalam kardus. Pengen memberikan sesuatu yang berkesan kali ya. Aku juga kalau punya duitnya pengen juga kayak begitu. Heboh jamaah pengajian Maulid Nabi dapat handphone pengganti besek. Masih dari video viral di sosial media, kali ini beredar pula video yang memperlihatkan buah tangan yang tak biasa dari acara Maulid Nabi. Bagaimana tidak, panitia membagikan handphone sebagai pengganti besek. Sontak saja aksi bagi-bagi handphone tersebut menuai reaksi netizen. Curhat konten kreator Fadil Jaidi beberkan perjuangannya melunasi hutang keluarga jadi sorotan. Di balik kesuksesannya sebagai selebgram dan konten kreator, siapa sangka jika Fadil Jaidi sempat menjadi tulang punggung untuk melunasi hutang-hutang keluarganya yang sempat terjebak dalam kondisi keuangan yang sulit. Tidak hanya itu, rumah mewah yang kini ditempati keluarganya juga merupakan hasil dari mencicil yang masih berjalan hingga saat ini. Berikut sekelumit kisah perjuangan Fadil Jaidi hingga bisa berada di posisi sekarang ini. Lo tau gak kenapa gue bisa naik? Maksudnya alhamdulillah dikenal sama banyak orang. Literally 1 hari sebelum kejadian gue naik, jadi malamnya gini, memang keluarga gue memang ada terlilit hutang. Keluarga gue tuh memang terlilit hutang. Dan kakak gue masih kuliah, masih sekolah kedokteran kan. Sekolahnya kan lama. Adik gue masih magang. Dan gue tuh memang sudah punya penghasilan dari YouTube Samsolese itu kan. Udah ada penghasilan. Nah, terus mungkin apalagi ditambah dengan pandemik. Jadi rumah gue yang sekarang itu tuh waktu itu masih nyicil. Gitu kan. Karena nyokap gue nekat belinya. Dia cuma satu tujuannya, pingin ibunya dia dan mertuanya dia, ibunya bokap gue, tinggal di situ. Akhirnya pas dibeli sempat kesampaian untuk tinggal gitu. Cuma mungkin karena pandemik dan semuanya bisnisnya penghasilannya semuanya tuh jadi ngedrop ya? Iya ngedrop gitu segala macam. Terus akhirnya gue bilang sama nyokap gue malam itu, nyokap gue tuh udah sering nangis kayak gitu kan segala macam. Terus gue bilang sama nyokap gue, Mah, Mama mau nggak rumah ini ada lunasin? Gue bilang kayak gitu. Terus kata Mama, maksudnya gimana? Iya, lu bakal lunasin rumah ini, tapi lu minta satu. Gue aja ngomong kayak gini tuh kayak nggak, sebenarnya nyesek, tapi gue kayak ya udah, tapi gue harus saklek gitu kan. Mama boleh nggak minta duit adil selama 1 tahun, tapi El janji El bakal lunasin rumah ini, karena
Lo nggak pengen lihat mama nangis lagi, gue bilang kayak gitu. Terus nyokap gue, iya mama mau nanti untuk selama ini mama sama papa bakalan, selama 1 tahun ini mama akan sama papa bakalan lebih berusaha lagi untuk maksudnya mengcover utang-utang itu kan. Terus segala macem, besokannya itu video gue naik. Dulu aku sama kakakku pernah punya cita-cita pingin banget naikin derajat papa mama, karena kayak gini misalnya aku sama Kak Islam, amin insya Allah sukses. Kita tuh nggak pingin dikenalnya kayak lihat ya si Islam sukses sekarang, lihat ya si Fadil sukses sekarang. Cita-cita kita bukan kayak gitu, tapi kita pinginnya lihat ya si Fadil sukses, si Islam sukses, siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Itu cita-cita kita. Jadi kalau kita sukses pun kita maunya orang tua kita yang dipandang, karena orang tua kita berhasil membesarkan kita, mendidik kita, jadinya kita bisa sukses gitu. Jadi pinginnya dikenalnya memang seperti itu dari dulu. Masih belum puas buat kasih semuanya ke papa ke mama, kayak menurutku tuh ini masih hal yang biasa. Jadi kayak kalau dibilang bersyukur, aku sangat bersyukur, tapi aku masih pingin lebih dari ini buat bikin papa sama mama bangga. Dandanan unik Sajidah, adik Atta Halilintar jadi sorotan. Rentetan kisah selebriti dan berita viral di jagat maya yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh dandanan unik Sajidah Halilintar yang jadi sorotan. Tidak ada asap jika tidak ada api. Semua ini bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan Sajidah berjoget mengikuti alunan musik. Entah mengusung style mode seperti apa. Yang jelas adik kandung Atta dan kakak dari Thorik Halilintar ini tampil dengan outfit yang cukup heboh dan nyeleneh. Dan seperti inilah penampilan nyeleneh Sajidah yang menjadi sorotan warganet. So she make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap. Bikinlah video sesimpel mungkin ya. Mungkin diri kita jadi sendiri. nggak usah menjadi orang lain, jadilah diri kita sendiri. Nah coba tonjolkan dan suburkan hal yang positif dari diri kita. Yang negatif kita buang gitu. Jadi penampilan kita di YouTube itu jadi ini juga jadi saringan. Kita kan ada yang positif ada yang negatif ya. Ada yang sehat ada yang nggak sehat. Nah yang nggak sehat itu coba kita kuburkan gitu. Yang sehat itu coba kita suburkan. Bikinlah karya-karya yang sesuai dengan passion kita gitu ya, talent kita.